Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi dalam pertemuan yang ketiga ini. Untuk pertemuan yang ketiga kita akan membahas bagaimana cara mendiagnosa sistem injeksi. Ya, kita sudah tahu apa itu mesin EVI, bagaimana cara kerja EVI, bagian-bagian EVI, bagian sensor EVI. Sekarang untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mendiagnosa sistem EVI. Ya, nanti ada beberapa cara yang akan kita pelajari hari ini. Di antaranya nanti akan cara mendiagnosa secara manual maupun nanti secara pakai scanner atau alat bantu. Ya. Sebelum kita belajar mengenai bagaimana cara mendiagnosa sistem EVI, alangkah baiknya nanti kita coba saya ada beberapa pertanyaan untuk mengulas kembali, untuk mengingat kembali sebelum nanti masuk dalam pendiagnosa sistem EVI. Ada yang tahu EVI itu apa? Ya, silahkan. EVI adalah sistem penyemprotan bahan bakarnya dikontrol secara elektronik agar didapatkan campuran bahan bakar dan udara sesuai dengan kebutuhan motor. Yang tahu ada berapa sistem utama dalam EVI? Ya. Sensor adalah yang berfungsi untuk mendeteksi mesin, dan sedangkan modulator adalah untuk menerima data atau sinyal dari sensor, dan sedangkan Aktuator itu adalah yang berfungsi untuk menerima data dari modulator. Ya. Jadi ada tiga, ya. Yang pertama ada sensor, modulator, aktuator. Sensor itu apa? Jadi sensor itu fungsinya adalah mendeteksi dari keadaan mesin. Yang kedua ada modulator, di mana modulator berfungsi untuk mengolah data dari sensor lalu memerintahkan aktuator. Dan yang ketiga ada aktuator, jadi menerima sinyal atau perintah dari modulator. Fungsinya apa? Fungsinya agar nanti diperoleh penyemprotan atau pencampuran udara bahan bakar yang maksimal sehingga nanti diperoleh pembakaran yang sempurna. Jadi itu adalah fungsinya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara kita mendiagnosa sistem EVI. Ya. Kita tahu sekarang mobil-mobil sekarang semuanya adalah pakai sistem EVI, jadi sudah tidak ada karburator lagi, hampir untuk keluaran baru, jadi jarang sekali. Jadi untuk itu kita akan memperagakan atau mengajari kalian bagaimana cara memeriksa atau mendiagnosa sistem EVI. Ya. Untuk mendiagnosa sistem EVI kita nanti ada dua cara. Yang pertama dengan self diagnostik atau mencari kerusakan sendiri. Jadi kendaraan itu bisa mencari kerusakan sendiri dari sistem ECU-nya ataupun dari sistem komputerisasinya. Ya. Jadi ibaratnya manusia, jadi kalau dia ditanya sakit apa, dia nanti akan muncul di situ. Tetapi bagaimana memunculkan kode itu, nah itu yang perlu kita perhatikan nanti. Ya. Tuh. Yang pertama-tama marilah nanti kita coba yang pertama adalah nanti diktatifkannya, bagaimana supaya nanti mobil ini tidak lecet itu bagaimana. Ya, jadi nanti kita yang perlu kita siapkan ada beberapa peralatan, diantaranya nanti ada fender cover, ya, dan steering cover, ya. Terus nanti ada yang kita gunakan sebagai SSD-nya kabel seperti ini, ya. Jadi kita yang pakai jumper adalah menggunakan kabel seperti ini. Nah, bagaimana caranya nanti akan saya jelaskan. Ya, yang kedua nanti ada tang kabel, ya, tang potong seperti ini, ya. Terus ada alat dari scanner itu sendiri. Jadi nanti kalau kita menggunakan scanner pakai laptop, ini kompatibelnya dengan pakai laptop, ya, karena kita yang harganya agak terjangkau di sini. Nah, tetapi fungsinya itu sama saja, yaitu untuk membantu mempermudah dalam melakukan perbaikan, ya, itu. Nah, pertama kali nanti kita pasang fender covernya. Kita ada beberapa yang bantu untuk
mendiagnosa kerusakan dari kabel ini. Ya, kita cukup saja dengan memotong kabel seperti ini, kira-kira panjangnya sekitar 15 cm. Ya, kita potong seperti ini, terus nanti kita kupas. Ya, kita kupas kabelnya seperti ini. Ya, kita kupas kabelnya. Ya, kita kupas. Ya, setelah nanti jadi seperti ini, lalu kita lancipkan ya ujung-ujungnya pakai tang potong ini supaya nanti bisa masuk dengan baik. Kalau kebesaran nanti yang rusak konektornya sana, kalau terlalu kecil nanti yang juga tidak bisa terkonek dengan sempurna. Nah, ya, kita potong seperti ini sehingga nanti potong seperti ini sehingga ujung-ujungnya nanti agak lancip seperti ini. Mestinya kita ada SST sendiri, tetapi karena kita terbatas dengan SST itu yang kita nyarinya agak sulit, jadi kita menggunakan solusi pakai kabel seperti ini. Ya, gitu. Terus caranya bagaimana, Pak? Caranya kunci kontak kita off-kan dulu. Ya. Kunci kontak kita off-kan. Ini kita nanti memeriksa dalam kondisi normal dulu. Jadi anggap saja mobil ini tidak ada permasalahan. Ya, kunci kontak kita off-kan, lalu kita jumper di sini. Di sini ada diagram untuk yang nantinya di jumper, yaitu terminal T dan E, atau seringkali di buku. Itu cara menghitungnya bagaimana? Nanti di sini ada huruf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya, seperti yang saya jelaskan kemarin ya. Jadi untuk bagan yang pakai OBD 2 itu adalah 4, 12 ya. Nah, setelah itu nanti kita jumper seperti ini 12. Jadi kita hitung dulu posnya 4 dan 12 ya. Jadi jangan sampai nanti salah menjumper, usahakan nanti seperti ini. Ya, jadi kalau salah menjumper nanti akan terjadi kerusakan di luar kerusakan yang disebabkan oleh mesin itu sendiri. Nah, setelah itu lalu kunci kontak kita on ya. Lalu perhatikan lampu check engine pada dashboard. Ya. Kelihatan? Jika mesin dalam kondisi normal, jika kondisi sensor mesin dalam kondisi normal, maka lampu akan berkedip ya seperti ini ya. Jadi kedipannya teratur ya, seperti lampu rating. Jadi kalau misalkan kondisi mesin normal, kedipannya teratur akan seperti lampu rating itu ya. Itu kalau misalkan tidak ada kerusakan. Nah, bagaimana Pak kalau ada kerusakan? Kalau ada kerusakan nanti kita coba off-kan lagi seperti ini ya. Terus kabel jumpernya kita lepas ya. Kita lepas seperti ini. Sebagai contohnya, kalau misalkan terjadi trouble ya, kita buat aja trouble. Misalkan ada salah satu sensor kita lepas ya, salah satu sensor kita lepas ya. Ingat, kondisi kunci kontak usahakan off ya. Salah satu sensor kita lepas, lalu kita cek lagi pada posisi on. Udah ya. Kalau terjadi kerusakan, maka lampu indikator akan menyala tetapi tidak teratur ya. Jadi dia ada nadanya. Nah, misalkan ini tadi kita dari kunci kontak kita off-kan lagi, terus kita on-kan, terus nanti kita mulai menghitung kode kerusakannya ya. Kita bisa hitung, misalkan kode kerusakannya adalah 1, 2, 3, berhenti sejenak, 1. Untuk membaca kode kerusakannya ya.
misalkan tadi kode kerusakannya adalah 31 pada halaman MT37, maka kita buka halaman 37 untuk melihat sensor apa yang rusak. Nah, jadi berdasarkan dari pemeriksaan bahwa sinyal pada check engine, ya, sinyal pada check engine memberitahukan ke pengemudi atau berkedip, ya, atau menyala, ya. 31 itu menandakan kalau sirkuit tekanan absolut manifold atau tekanan barometrik dalam keadaan tidak bagus, ya, itu. Nah, setelah kita tahu yang rusak apa, ya, lalu kita benahi, ya, kunci kontak kita off-kan lagi, lalu kita perbaiki kerusakan itu. Misalkan di sini adalah yang rusak sirkuit tekanan absolut manifold. Nah, lalu kita periksa analisa tadi yang kita baca melalui check engine, kerusakan adalah pada sirkuit manifoldnya, intake manifoldnya. Ternyata kerusakan itu benar terjadi, yaitu pada kerusakan pada sirkuit pressure intake manifold sensor. Nah, lalu kita benahi, ya, kita pasang seperti ini lagi, ya. Nah, setelah memasang jangan lupa di reset dulu, ya. Setelah memasang komponen yang yang rusak, jangan lupa di reset dulu. Kenapa kok di reset? Karena nanti kalau tidak di reset, ECU akan tetap membaca kalau terjadi kesalahan atau masih menyimpan atau file save. Jadi dia bisa menyimpan kerusakan secara otomatis kalau belum di reset, ya. Cara meresetnya bagaimana? Cara meresetnya yang ada 3, ya. Yang pertama, nanti kalau kita menggunakan scanner, kita bisa langsung lewat dengan menggunakan scanner. Yang kedua, kalau misalkan nanti kita menggunakan banyak kabel jumper, kita nanti bisa melepas sekring EV, biasanya warnanya biru, ya, 15 ampere. Atau yang ketiga, bisa dengan cara melepas negatif baterai. Tetapi kalau melepas negatif baterai nanti akan mengganggu sistem variasi yang lain, seperti nanti di audio ataupun nanti pada setelan jam dari pengemudi. Nah, kita coba untuk meresetnya. Sekring 15 ampere, ya, pada sekring EV, ya. Nah, letaknya di mana? Letaknya ada di box depan sebelah sini, ya, yaitu dengan cara menekan konektornya lalu membukanya seperti ini, ya. Lalu kita baca, ya. Lalu kita baca, ya, di 15 ampere ini pada sekring EV, ya. Setelah kita tahu diagramnya, letak sekring EV-nya, lalu kita cabut. Biasanya di dalamnya ada SST, tetapi karena ini tidak ada, kita menggunakan alat bantu tang seperti ini, ya. Kita cabut, ya, sekitar 30 detik, ya, sekitar 30 detik. Nanti kita pasang kembali, ya. Jadi kita sambil melihat jam, nanti kalau sudah 30 detik kita pasang kembali. Sudah menandakan kalau sudah 30 detik, kita pasang kembali seperti ini, ya. Lalu kita baca lagi apakah sudah normal atau belum. Apakah nanti kedipannya sudah kembali teratur atau masih tidak teratur, atau menandakan kalau terjadi malfungsi, ya. Setelah kita pasang kembali dan setelah kita reset, ternyata sudah bisa kembali normal. Apa saja yang akan rusak apabila terjadi kesalahan saat jumper? Ya, lebihnya nanti komponennya adalah lebih di ECU-nya.
ya, lebih di ECU-nya. Untuk komponennya nanti lebih di ECU-nya yang nanti akan lebih rawan rusak, ya, gitu. Ada lagi silakan. Pak. Ya. Kenapa harus menunggu sampai 30 detik? Ya, karena yang namanya arus itu ada pengosongan. Di situ ada yang dinamakan komponen kapasitor. Ya, pengosongan komponen kapasitor itu butuh waktu. Nah, kebetulan yang untuk di standar dari mobil Xenia itu sendiri itu adalah standarnya lebih dari 30 detik. Karena waktu pengosongan arus itu sampai benar-benar di dalam ECU itu tidak ada arus, ya. Karena kalau masih ada arus, dia berarti masih nyimpan memorinya. Nah, bagaimana supaya memori itu dia tidak tidak ada sama sekali? Nah, itu butuh waktu sekitar 30 detik, ya. Biasanya antara 15 sampai 30 detik. Ya, untuk amannya kita ambil 30 detik. Ada lagi silakan. Ada lagi? Paham ini? Paham? Nah, ya, jadi nanti kalau misalkan tidak paham, nanti silakan kalau pas praktek nanti kita bimbing satu persatu. Ya, nggak ada pertanyaan lagi ya? Kalau nggak ada, yang istirahat dulu.